anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Coba bisa ditunjukkan di kitab mana itu, Bang? Di Matius 15, coba Anda buka. Buka, Bang, buka. Kan ada HP di situ di Google. Kalau di sini ini kecil sekali, Abang nggak bisa baca, ini kecil. Biar nanti aja aku baca. Pokoknya Matius berapa, Bang? Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Makanya orang-orang Kristen nanti di akhir zaman, keturunan saudara, anak-anak saudara kan tidak mungkin ketemu Yesus lagi. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami memanggil engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Tapi apa kata Yesus di situ? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, kalian diusir. Tapi gini, Bang. Diusir sama Yesus. Bentar ya, Bang. Bentar dulu, Bang. Iya. Kalau benarnya contohnya ajaran Abang ini, tolong bagian yang komentar-komentar untuk pengikut Abang yang agak kasar-kasarnya janganlah untuk kan ini kita masih enggak. Iya, betul. Jadi jangan terlalu, soalnya kita bukan mencari musuh kita ini, saling membuka mana yang benar. Kalau saya percaya di agama Abang nanti, ya melalui Abang ya berkat buat Abang, kan itu. Iya. Oke, teman-teman dibawa dijaga komentarnya. Iya, jadi saling menghargai lah. Bukan cuma itu. Iya. Yalah, Bang, tapi aku pun kurang banyak persiapan ya, Bang, cuma pengen naik aja nanti coba gimana nya. Oke. Jadi nanti kita ketemu lagi ya, Bang, ya. Oke, Bang, kalau ada kata-kata yang saya juga demikian adanya. Oke, sama-sama. Oke. Makasih ya, Bang. Makasih saudaraku. Oke, Bang. Halo saudara Salesius. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Dari mana Bang ini? Sehat selalu, Bang. Ya. Dari mana, Bang? Saya dari Malang. Dari Malang. Katolik juga ya? Betul, Katolik, Bang Juma. Iya. Dari nada suara kedengaran terasa gitu loh. Abang belum bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa kayaknya. Ini terus terang saya pemula, Bang Juma. Oh, iya. Oke. Pemula. Jadi kayaknya nggak bisa ini. Belum bisa ya? Iya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau moderator kasih kesempatan untuk kita diskusi. Gimana moderator? Halo, saudara Patra. Halo, Bang. Halo. Kedengaran nggak suara saya, Bang? Suaranya kedengaran, cuman tak nampak orangnya. Akun saya nggak ada pengikut, nggak ada orang ngikutin saya, Bang. Oh iya, dari Katolik juga? Bukan, Bang, saya Islam. Saya mau boleh ngomong dikit, Bang. Ajak Nikana itu, Bang. Debat, Bang. Saya tunggu, Bang. Kesel saya sama dia. Dia nggak mau sama aku, dia nggak mau. Ada PT-nya itu, dia nggak mau diskusi dengan Bang Suma. Gara-gara terbukti kalau dia itu antikristus, waktu itu akhirnya dia kapok, nggak mau lagi. Gimana Bang Juma? Iya, saudaraku Salesius. Ya, saya kok lihat temanya kok sepertinya bagus sekali ya. Iya.
Bagus Bang. Gimana? Apakah Maksud yang Bang Juma ini gimana? apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Kristen dalam hal ini harus menentukan sikap. Karena berbicara mengenai keyakinan itu bukan abu-abu, tapi harus jelas. Nah, diurai di dalam Bible, Yesus melarang pembunuhan, Bapa Elohim juga melarang pembunuhan, sedangkan Kristen menerima upah dari pembunuhan, yaitu keselamatan, katanya. Maka saya tertarik untuk mempertanyakan hal ini karena berbicara mengenai salib itu juga dibahas di Al-Quran. Bahwa yang disalib ini adalah orang yang dihukum. Dihukum karena telah melakukan rencana siasat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam agama saudara saya dihukum juga, dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Tetapi kalau dia pelaku kejahatan, kenapa dinikmati hasil dari kejahatan tersebut? Nah, inilah makanya saya ingin saudara Kristen menjelaskan ke kami, apakah penyalib Yesus ini adalah penjahat untuk Kristen atau mereka pahlawan? Seperti itu Bang, silakan. Oke Bang Juma, ini pertanyaannya bagus, tapi menurut saya agak sulit juga ya. Semoga nanti aku bisa jawab. Iya, silakan Bang. Jadi gini Bang Juma, Yesus itu pada mulanya dia itu adalah mewartakan kebenaran. Siap. Ya. Jadi dia itu datang ke dunia ini untuk memberitakan kebenaran. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat, kan begitu. Iya. Nah, pada waktu itu Bang Juma, banyak orang yang tidak terima dengan pengajaran dia, yang mana dia itu membawa kebenaran. Padahal pada waktu itu kan banyak raja-raja, ya toh. Rakyat pada masa itu mereka percaya pada raja-raja mereka gitu loh. Ketika Yesus datang mewartakan kebenaran, jelas mereka tidak terima. Saya ambil contoh seperti orang Farisi. Ketika Yesus mewartakan kebenaran, mereka pasti menolak, ya kan? Nah, terus berjalan Bang Juma selama berapa tahun lah, 30 tahun kurang lebih lah. Gitu. Sampai puncaknya itu disalibkan. Ya. Karena Yesus selalu memberitakan tentang kebenaran di mana-mana di Yerusalem, ya. Ya kan? Terus orang-orang pada waktu itu, Raja Pontius Pilatus saja dia nggak terima, ya kan? Dia tidak terima. Akhirnya rakyatnya Pontius Pilatus ini tidak terima. Akhirnya menangkaplah Yesus ini, ditangkap kan. Nah, sampai di depan Pilatus, diadili kan? Dia diadili. Namun pada waktu itu Pontius Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ya kan? Di depan Pilatus loh, Bang Juma. Tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang Farisi, mau diapakan orang ini? Mereka menjawab, salibkan dia, salibkan dia. Di depan Pilatus loh. Nah, yang terakhir Pilatus bertanya kepada Yesus itu, apakah engkau Allah? Ya kan? Jawab Yesus bagaimana? Engkau sendiri yang mengatakan. Artinya, memang Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah Allah, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus itu kepada penjahat, kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan, gitu. Oke. Jadi kalau Bang Juma mengatakan apakah para penjahat ini berjasa untuk orang Kristen, tentu tidak, tentu tidak, Bang Juma. Oke. Orang Kristen ajarannya itu berdasarkan kebenaran, bukan penjahat, apa?
Oke, baik. Itu. Menarik. Seperti itu. Jadi siap. intinya gini Bang Juma. Yesus disalib karena dia mengaku dirinya sebagai adalah Allah. Oke. Itu. Oke, Dia saya disalib karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Demikian Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Yang Anda baca itu cakupan dari Lukas 22, nomor 69. Dari data nomor 68, 67, 68, 69, endingnya ada di nomor 70 itu. Jadi gini Bang, ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Tuhan? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata orang itu? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan, ya aku adalah anak Elohim. Pernah sekali dia mengatakan itu, tetapi dia memiliki klarifikasi jelas. Di Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, klarifikasinya itu di data nomor 34 sampai 36. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya karena dia mengaku sebagai anak Elohim sampai dia ingin dibunuh, itu adalah tipu muslihat. Coba Anda baca di Markus 14 nomor Markus 1 nomor 14 nomor 15. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka melakukan Nomor berapa Bang Juma? Markus nomor 14 nomor 15. 14 ayat 15 ya. Markus 1 nomor 14. Oh, Markus Boleh 1. Anda iya, boleh dibacakan? Markus 1 Markus 1, Bang. ya, ayat 14. Iya, silakan. Apa yang diterangkan di sana? Ini tentang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Memberitakan Injil. Ya. Pada saat beliau memberitakan Injil, Yesus selalu mengatakan, aku utusan, aku adalah anak Elohim. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya itu adalah penghujat, penista. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu Bang, orang-orang Yahudi tahu Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Bahkan kemudian mereka punya orang tua, yaitu Israel, dianggap sebagai anak sulung Elohim. Jadi itu cuma akal-akalan saja. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah mereka Maksudnya sebelum akal-akalan siapa Bang Juma? akal-akalan orang Yahudi Bang untuk supaya Yesus itu dibunuh. Coba Anda lihat di dalam Matius Tidak, data 26. yang saya sampaikan tadi Bang Juma paham apa enggak? Saya Di paham. depan Pilatus loh. Iya, itu sudah disidang, abangku. Iya, setelah disidang itu kan, setelah Iya. disidang Tunggu, itu tunggu, kan, tunggu. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang jahat tadi. Sabar Bang, sabar. Seperti itu Bang Juma. Sabar dulu. Kenapa Yesus itu masuk di persidangan? Dan kenapa dia dijatuhi hukuman? Ingat, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Ini satu, dicatat itu. Yang Dengki, kedua, siapa Bang, yang dengki? Yang dengki imam siapa? kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, Ya ahli makanya. Torah. Tunggu. Benar memang. Tunggu dulu. Karena dengki. Coba Anda baca kemudian di dalam Matius 26 nomor 59. Mahkamah Agama melakukan kemudian berupaya mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Itu satu. Markus 14 juga diterangkan hal yang sama di data nomor 4. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Matius 26 nomor 4, mereka melakukan kesaksian palsu untuk melakukan pembunuhan. Siapa Imam yang membuat saksi palsu? Imam kepala Mahkamah Agama, orang-orang Farisi. Ini yang Kan imam kepala itu kan yang mengadili. Masa imam kepala memberi kesaksian? Loh, baca dalilnya makanya. Makanya yang anehnya kan begini loh Bang Juma. Baca dalilnya Bang. Apa yang berbunyi? Dengar dulu. Abangku, apa Mohon dalilnya maaf, di situ Bang? Juma, ya.
Dalilnya dulu. apa yang tertulis di situ, Bang? Yang mengadili Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Yes, dan Tidak mereka mungkin melakukan. pemuka agama memberi kesaksian palsu gitu loh. Oke, kita baca dalil boleh? Ya. Kita baca dalil boleh? Silakan. Abang punya Bible di situ? Ayat berapa? Coba Anda lihat apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 59. Matius 26 Iya, nomor 59 ya. Cari Abang cuma ya. silakan. 59. Anda mengatakan barusan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan tipu-tipu. Silakan Anda nikmati dalil itu. Nomor Apa? 26 ya. Matius 26 nomor 59 boleh Anda bacakan? Biar semua orang dengar. 65. Iya. Bentar. Imam-imam kepala malah Dan? seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Artinya kan bukan Enggak, imam tunggu dulu. kepala yang mencari Tunggu kesaksian palsu. sebelum artinya. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu? Loh, iya, ini kan ayat ini kan bukan mahkamah agama yang memberi kesaksian. Mereka mencari. Malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Inilah kalau Mencari, Kristen, kan? inilah kalau Artinya Kristen kan- pasti satu paket. Artinya kan mencari. Iya, mencari alasan kesaksian Iya, palsu bukan memberi mereka buat. kesaksian. Mereka membuat kesaksian palsu untuk menjerat Yesus. Sekarang saya ingin Ini loh. bertanya. Sekarang Ini. saya ingin bertanya kepada saudara Salesius, apa bedanya Anda dengan Mahkamah Agama yang maksa kali Yesus harus mati? Loh, mahkamah Ayo. agama itu adalah Adalah? yang mengadili. Mereka mencari. Siapa yang membuat kesaksian palsu? Loh, kan orang-orang Farisi, Yang tadi Anda baca? para penjahat tadi, Yang tadi siapa? para penjahat itu. Iya, siapa penjahatnya? Lah orang-orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Lah, kan orang Farisi itu kan banyak. Tadi Anda baca siapa kok nggak ada orang Orang yang Farisi tidak di situ? percaya sama Yesus. Abangku, kalau mau Anda temukan orang-orang Farisi terlibat, baca Yohanes 11:45. Itu baru orang Farisi terlibat. Yang Anda baca barusan itu adalah imam-imam dan mahkamah dan seluruh mahkamah agama. Kan makanya tadi kan Pontius Pilatus dia tidak menemui kesalahan apapun pada orang Kenapa ini. bisa demikian? Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan. Abangku, gitu abang loh. tahu nggak pemerintah yang punya wewenang saat itu adalah pemerintah Romawi. Sedangkan Iya, yang Anda Pontius sebutkan itu Pilatus, kan? adalah mahkamah agama. Mahkamah Iya, agama Pontius itu berarti Pilatus, ahli kan? Taurat. Sekarang yang mencari kesaksian-kesaksian palsu itu adalah mahkamah agama supaya Yesus itu bisa dibunuh. Iya benar memang. Nah, Karena tadi Anda mahkamah mengatakan agama bahwa ini bagaimana kan mungkin. tidak menerima. Saudara-saudara dengar dulu enggak? Bang Juma. Tapi dulu. Dengar dulu. Saudara-saudara dengar nggak tadi Mengapa? ketika saudara kita ini mengatakan bagaimana mungkin mahkamah agama membuat kesaksian palsu sementara dia adalah pengadilan. Benar nggak? Dengar dulu. Anda minta maaf dulu dengan ketidaktahuan Anda dengan Bible. Anda minta maaf dulu, Bang Suma, memang pemahaman Bible saya itu masih minim. Bilang aja dulu gitu, Bang. Baru kita lanjut. Oke, selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Akui dulu bahwa pemahaman Anda atau memang Anda sengaja untuk nipu orang banyak. Silakan abangku. Minta maaf. Yang mana? Yang mana? Tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus sementara dia adalah pengadilan. Loh, kan Bang Juma kan bertanya. Bang Sekarang Juma saya tanya, saya Dengar saya dulu, kan Bang sampaikan. Juma. Dengar dulu, Ya, dengar silakan, dulu, silakan. dengar dulu. Silakan. Dengar dulu. Silakan. Bang Juma kan tanya, para pengadilan agama memberi kesaksian palsu. Kan Bang Juma ngomong gitu tuh. Saya Anda bantah. mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Masa Terus dalilnya pengadilan yang Anda memberi baca itu apa? kesaksian? Dalilnya Masa apa memberi yang Anda baca? kesaksian? Matius 26. Matius 26. Nomor 59. Anda sendiri yang membacanya tadi. Anda yang membacanya, Anda yang menolaknya.
Loh, pernyataan Anda yang saya bantah. Saya Yang mana mengatakan pernyataan Mahkamah Anda? Agama melakukan kesaksian Mahkamah palsu. Memberi kesaksian palsu. Di mana memberi kesaksian palsunya? Saudara, lucu ini. Lucu memang ini. Lucu ini. Lucu. Pontius Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti mereka sudah melakukan mufakat. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam kepala Mahkamah Agama bersepakat membunuh Yesus. Kalau Anda Iya, baca, karena mereka kan tidak percaya dengan ajaran Yesus. kenapa lari ke situ? Kan apa Artinya saya Mahkamah bilang, Yesus Agama, datang ke dunia ini membawa kebenaran, Mahkamah Agama terlibat nggak? mematakan kerajaan Allah. Mahkamah Agama terlibat Akhirnya nggak? mereka tidak setuju. Mahkamah Sepakat Agama untuk terlibat. bunuh Yesus. Dan Mahkamah seperti Agama- itu, Bang. Anda turun aja bang, Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara Kristen kepada Anda. itu. Anda Kalau saya istirahat. berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan ajak yang lain. Selamat Oke. malam Bang Zuma. Malam saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran. Kebenaran Sepakat. itu sudah ada bang, nggak perlu dicari lagi. Oke, Sepakat Bang Zuma. oke sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor salib pahlawan, tanda tanya. Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya. Kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia Oke. dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban. Ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan Bang Zuma. Karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu, Tritunggal. Oke. Oke ya, Oke. Bang Zuma ya, saya lanjutkan Oke. ya, boleh ya? Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma, saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan gitu. final, bukan final untuk abang itu ya. Ya. Oke. Silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma, ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes.
Apakah benar seperti itu Bang Zuma? Saya minta pencerahan. Mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data di dalam Matius 16, ketika kemudian Petrus berpikir Yesus akan disalibkan, Yesus yang mengatakan, "Enyalah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim." Kira-kira apa yang menjadi ide, gagasan, rencana Elohim kepada Yesus sebagai orang yang benar ini? Membunuhnya, mencelakainya, menyelamatkan orang-orang pendosa, atau menggantikan dia dengan orang fasik? Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, kalimat ini yang dikutip oleh Paulus. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim, Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus, menurut Yesus, harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap yang siapa? Menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah penerima suap. Berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah? Berarti yang disembah oleh kami ya, kami Kristiani ini berarti yang palsu, Bang Zuma ya. Saya kasih ilustrasi terakhir, Bang, sebelum Anda mengambil sikap. Di dalam pengajaran Yesus Matius 24 ketika didatangi oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Syukran, Jenderal. Apa kata murid-muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda kedatangan. Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatanganku itu sekaligus tanda akhir zaman. Oke? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan kepada muridnya ketika ditanya, apa
tanda-tanda kedatanganmu? Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mohon izin saya mau bertanya. Di atas bumi ini, yang memakai nama Yesus, yang menjual nama Yesus, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan mengajak orang lain yang banyak sampai miliaran, itu kelompok mana? Islam atau Kristen? Kalau saya melihat kami di Kristen aja Bang Zuma. Kalau saudara saya Muslim, nggak ada yang bilang. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila, nomor 23, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku, tunggu sabar, kata Yesus, diulang lagi tuh, Yesus tuh, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur, memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku pada saat kedatanganku yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ketika kemudian Ananias, Paulus, Markus, Maria, orang-orang yang didatangi pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga, kemudian yang ada di Pulau Patmos, apakah ada tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada muridnya pada saat itu? Sudahkah matahari gelap, bintang-bintang berjatuhan pada saat itu? Kalau tidak, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau saya itu Suara Anda putus-putus. satu jelas ya, satu. Iya. Kata Yesus, kalau Ya. tidak ada tanda-tanda itu, percaya atau jangan percaya, Bang? Iya. Karena sampai saat ini tanda-tanda itu belum ada. Cuman Bang Zuma, Paulus kan saat itu dia bertemu Gimana, Bang? berupa jahat. Sabar. Anda punya Bible di situ? Itu dia, ada di gereja. Coba buka 1 Korintus 9 nomor 1. Apa yang tertulis di sana, Bang? Mungkin di HP, bisa buka di Google mungkin? Yang pakai satu HP, Bang. Di 1 Korintus 9, Paulus sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku melihat Yesus. Dia katakan, aku melihat Yesus. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang datang kepada orang yang melihat itu, pasti akulah Yesus. Sehingga nabinya berkata, oh kaukah itu Tuhan? Ya, akulah Yesus. Ketika nabi ini kemudian mendapatkan pengajaran bisikan-bisikan sebanyak 13 buku, maka nabinya ini digelari kemudian rasul, utusan sang Yesus. Lalu mengajarkan orang lain, kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul
24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah kemudian menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu abangku. Ya kan, Anda mengaku sebagai seorang Berarti Katolik tadi ya? yang ini selama ini ada Jaringannya, Bang, yang jaringannya, berupa Bang. cahaya itu manusia. Takut langsungnya. Paulus ketemu Yesus berupa cahaya itu. Yesus sendiri yang mengatakan, Abang, Yohanes 10, Paulus kan, 18, aku berjumpa. melihat. Iya. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh Iya, dari iya. langit berupa cahaya. Berarti itu bukan kedatangan yang kedua ya Bang Zuma ya? Karena tidak ada tanda-tanda. Makanya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ternyata tanda kedatangan Yesus itu sekaligus adalah tanda akhir zaman. Benar yang dikatakan Al-Quran. Sesungguhnya kedatangan Al-Masih itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, Yesus mengatakan, kalau aku datang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, kuasa langit berguncang. Apakah itu bukan tanda kiamat? Kalau bintang berjatuhan, tanda kiamat. Al-Quran mengatakan itu. Kedatangan Isa kedua kalinya adalah pertanda datangnya hari kiamat. As-Sukruf ayat 61. Itu saudara. Jadi saya kembali kepada tema, kalau itu yang terjadi, keselamatan datang dari Yesus, dan Yesus yang datang itu adalah yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus. Kenapa kok berubah polanya? Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Akibat daripada Yesus disalib, dosa-dosa ditebus. Berarti iblis mau dosa manusia, dosa Adam ditebus. Berarti iblis mau agar Adam dan keturunannya masuk surga. Mana yang betul? Arti Bang Zuma, kami ini sudah dibohongin oleh pendeta-pendeta kami. Ya, itu kesimpulan abang. Makanya saya katakan tadi, izinkan saya berbicara, lalu abang mengambil sikap. Itulah, kalau saya mengambil satu keputusan, saya kira Bang Zuma tidak mungkin bohong lah. Apalagi Bang Zuma sudah menguasai Bible. Yang disampaikan Bang Zuma ini sangat benar. Artinya kami ini sudah dibohongi oleh pendeta ya Bang Zuma ya. Ya, itu kesimpulan abangku, karena abang yang menilai, abang yang merasakan, abang yang melakoni, abang yang mendengarkan pendeta. Saya hanya menjelaskan, menguraikan apa yang tertulis dalam Bible dan juga dalam Al-Quran Karim. Iya, makanya tadi di awal pembicaraan saya sampaikan, saya ini tidak mencari pembenaran, tapi saya bagaimana caranya kebenaran akan terungkap. Iya, iya. Silakan Anda yang menilai keadaan yang ada saat ini. Bang Zuma, ya seandainya saya ini kan keluarga, bukan saya ada orang tua. Umpamanya saya ke Islam, apakah saya tidak tahu tentang apa semua itu salah, semua mana ya? Itu nanti belajar pelan-pelan, Bang. Seperti bayi yang kemudian tidak mungkin langsung berdiri. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting keluar dulu jadi manusia. Setelah di luar nanti akan dirawat sama ibunya, diajarin berjalan, diajari bicara, diajari berdiri, dan seterusnya. Yang penting keluar dulu jadi manusia dari rahim ibu, gitu. Saya mengajak saudara
saya biasa orang tua untuk mengatakan debat Bang Zuma ini, tapi mereka itu mengatakan itu hanya akal-akalan Bang Zuma saja katanya. Tapi saya yakin Bang Zuma benar. Gitu. Alhamdulillah abangku. Oke. Alhamdulillah. Siap. Saya sudah nih. Oke. Selama saya naik dari baru ini, saya sangat tercerahkan. Mudah-mudahan Oke. keluarga saya mau menerima. Cek. Halo saudara Lili Andika. Halo. Silakan moderator dinaikkan, saya ketik YouTube dulu. Halo, saudara Edis. Wih, mimpi apa saudara Edis? Minum apa ini? Vodka? Topi miring? Kok bisa berani naik ke sini? Topi miring, cap tikus? Hah? Datang, bunuh diri dong. Ayo teman-teman silakan minta permintaan, bisa buka kamera, kita diskusi lagi. Yang paham betul Bible, bukan yang melilit lidah menghindari kebenaran. Halo. Selamat malam. Malam Ibu. Apa kabar? Baik, Bang Zuma kah ini? Saya sendiri. Dari sekte mana? Katolik, Bagaimana? Protestan? Dari Protestan, Saya. Katolik. Iya, Protestan, Bang. Protestan. Oke. Bagaimana Anda menyikapi agama Islam yang diajarkan melalui Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, di situ ada pernyataan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan, dihukum kehinaan oleh Tuhan kami di dunia. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan dengan hukuman kejahatan. Karena Nabi Isa tidaklah mungkin disalib untuk nebus dosa orang-orang pendosa. Nah, pandangan ibu terhadap Al-Quran yang kami imani sehingga kami tidak menerima karya salib itu sebagai keselamatan, itu gimana sebagai seorang Protestan? Silakan. Ya, terima kasih ya. Iya. Maaf sebelumnya, saya ini dulunya Muslim. Iya. Syukurlah, artinya ibu sudah ada pandangan. Silakan. Kalau di Islam kita dulu, salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk Tuhan. Silakan. Saya kurang begitu jelas ya.
Soalnya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang saya Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang saya sembah, dia mengajarkan keselamatan, Bang. Ya, Beda jadi dengan yang oke. sebelumnya saya imani. Jadi Tuhan yang Anda ikuti adalah Tuhan yang dibunuh oleh pahlawan Anda atau penjahat. Tidak, Lalu Anda selamat meninggalkan Islam menuju kepada Kristen untuk menyembah manusia yang dibunuh oleh pahlawan atau penjahat. dia firman yang menyerupai manusia. Ya, itu muncul nanti setelah ada pola yang terukur, kemudian dia kudu Tuhan yang turun menebus dosa-dosa saudara-saudara kami Kristen, kan gitu. Nah sekarang di dalam kitab ibu ini 1 Korintus 15:17, sia-sialah iman kalian, kepercayaan kalian kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Bahkan kalian tetap mati di dalam dosa sekiranya Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Nah untuk bangkit harus mati dulu. Untuk mati iblis harus kerja. Imam kepala harus bikin siasat palsu. Mahkamah agama harus bikin kesaksian palsu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat harus bikin tipu muslihat untuk menjebak Yesus agar orang benar ini mati. Pertanyaan saya, separah itukah keselamatan di Kristen harus diterima dari pelaku-pelaku kejahatan? Ya, setahu saya Tuhan Yesus, saya memang bukan anak sekolah minggu, tapi saya mengimani itu sesuai dengan apa ya? Setahu saya dia bangkit 3 hari itu dia melawan maut untuk menyelamatkan dosa-dosa. Itu kan konsep yang muncul. Artinya Anda harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh dia. Tidak, Lalu dia bukan dibunuh sama iblis. siapa Dia yang memang membunuhnya kalau bukan iblis? Ya, Siapa yang membunuh Yesus kalau bukan iblis? itu kan waktu itu kan masa pemerintahan. Lah, orang-orang yang merencanakan pembunuhan ini dan iblis yang merasuki Yudas ini, itu siapa? Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kalau dia tidak berkhianat, dapatkah Yesus Anda tuhankan? Iya, karena dia adalah jalan keselamatan. Dengan cara? Dia bilang akulah jalan keselamatan. Iya, Dia bilang betul. itu Dengan cara apa dia menyelamatkan? Kalau di Kristen, kalau di Yesus, cara Yesus menyelamatkan cara adalah kasih. kasih. Oke. Sekarang kalau Anda ajaran kasih, musuh itu harus dikasihi. Saya tanya, Ya. pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan pada zaman itu kan zaman apa? Herodes apa? Ya, Herodes, Pilatus. Ya. Iya, itu zaman Pilatus. Nah, yang saya tanya, mereka yang mengeksekusi Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Apa yang pembunuhnya? Iya, yang melakukan siasat, yang melakukan tipu muslihat, yang melakukan kesaksian palsu, sampai pada endingnya Yesus ingin dibunuh mereka dan mereka eksekusi benar-benar pembunuhan itu. Tapi di Islam, ketika iblis berkongkok-kongkok ingin membunuh rasul utusan Tuhan ini, Allah selamatkan nabinya. Tapi kalau di Kristen betul-betul mati untuk Iya. menyelamatkan Kristen katanya. Nah, maka muncul pertanyaan, para pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan kayak sudah kayak di hukum Taurat toh. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapi. Lah, ya itulah yang saya maksud, saudariku. Pelaku tindakan pembunuhan ini pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Ya, mau bilang pahlawan atau bagaimana saya juga kurang mengerti. Yang setahu saya yang saya imani dia itu menebus
Ya, menebus dosa kalian dengan cara dibunuh. Dia nggak ini, dia menyerahkan sendiri untuk Bunuh diri maksudnya? tidak, dia menyerahkan diri. Enggak, Iya, iya, maksudnya bunuh diri atau gimana? dia memang sudah dituliskan gitu, dia harus kayak itu pikul salib. Itu dituliskan di mana? Yesus ketika ingin dibunuh di Yohanes 8:37, 37, Yesus mengatakan apa? Kalian ingin membunuhku karena tidak ada firmanku di dalam diri kalian. Bahkan di dalam tempat-tempatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Berarti para pembunuh Yesus ini adalah anak-anak iblis. Nah, yang saya pertanyakan kepada saudari saya, kalau pembunuh Yesus itu adalah anak-anak setan, Kristen yang menerima upah dari kerja anak-anak setan ini apa? Setan juga kah? Saya kurang tahu bang. Karena Yesus Yang jelas- berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Termasuk Anda, kalau Anda adalah tadinya Islam, berarti termasuk Anda disesatkan. Tidak, Lalu siapa yang datang ke dunia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang kalau bukan Kristen? oh, bagi saya kalau agama itu kayak Kristen gitu, itu kan cuman agama. Iya, Kalau bagi siapa orang banyak yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mereka jajakan, kalau bukan Kristen itu lalu siapa? Saya kurang tahu untuk sejarah-sejarah begitu, karena jujur saya baru Bukan sejarah loh, bukan sejarah. Keadaan fakta real hari ini, Yesus berkata di abad pertama kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa hari ini yang menggelari diri mereka pengikut Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi, siapa yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia mengajar dengan pola? Bang Suman, kalau begitu-begituan untuk debat-debat gitu saya kurang mengerti. Cuma Berarti saudara saya ini masuk di sebuah agama yang ibu sendiri tidak ngerti. bukan saya nggak ngerti. Saya terima Tuhan Yesus juga, itu saya tidak sembarangan. Ibu, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa? Ya, yang datang kepada siapa itu siapa? Tidak, itu Siapa? bukan seperti itu, Kalau seperti Roh Kudus yang Nah, datang. itu siapa? Itu siapa yang datang pakai nama Yesus ke saudara saya ini? Siapa? Saya tidak tahu ya bang. Nah, itu dia. Jelas Roh Kudus yang berbicara. Itu menurut Anda Roh Kudus, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Lihat endingnya saudari, di dalam Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tentang ayat itu. Nah, itu siapa yang memanggil pakai nama Yesus? Itu siapa? Itu kalau kita mengimani secara Kristen, kita pergi ke gereja,
pergi beribadah, tapi kalau kelakuan kita tidak seperti Siapa begitu. yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus? Itulah buah dari nabi palsu. Itu kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. Salah itu. Kok salah? Sekarang yang digelari domba siapa? Yahudi atau Kristen juga? Abang terlalu bolak-balik ya. Enggak. Kan nabi palsunya datang. Nabi palsunya itu kata Yesus datang kepada muridnya, nyamar-nyamar Yahudi tapi bukan Yahudi. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda dari penyesat itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda Iya. dari buah nabi palsu. Iya, memang. Nah, siapa itu? Yahudi atau Kristen? Itu nabi-nabi palsu tuh nanti di akhir zaman. Oh, siapa bilang? Nabi-nabi palsunya datang kepada muridnya di tahun 33, kok akhir zaman? Iya memang. Loh, Yesus bicara sama orang yang hidup zamannya. Berbicara pada orang yang ada di zamannya, kok akhir zaman, Ibu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Itu tuh untuk umat kita. Inilah kalau penyesat. Kalau penyesat itu selalu berbicara melawan data. Penyesat itu selalu melawan data. Sama seperti iblis yang datang ke Adam, melawan data. Pasti melawan data. Itu iblis. Jelas-jelas Yesus berpesan kepada Bani Israel, ke umatnya. Jadi saya simpulkan, Ibu, saudari saya, mohon maaf. Kristen itu menyembah Yesus yang bukan anak Maria. Kalian kedatangan makhluk gaib. Kata Yesus ketika dia sejenak sebelum dia ditangkap, kata Yesusnya di dalam kitab saudara Lukas 22, dia katakan bahwa penguasa kegelapan telah turun, telah datang. Saatnya mereka bereaksi. Begitu juga ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus karena tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, kepada Kristen, itulah yang palsu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus yang datang kepada Kristen. Orang Kristen kalau ke Israel kan diludahin di sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus atau Mesias palsu. Tidak. Kalau tidak, di mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada bangsa di luar Yahudi? Saya sudah bilang, saya kurang begitu paham ya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yes. Dan hati-hati kata Yesus kepada penyesat yang pergi ke seluruh dunia memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Iya, nanti itu kan di akhir zaman. Bukan akhir zaman. Kenapa harus di akhir zaman? Yesus mengatakan di saat itu juga. Bukan dikatakan akhir zaman. Maksud Yesus, kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir zaman. Kalau aku yang datang. Tapi akan banyak yang datang. Tapi akan banyak yang datang mengaku-ngaku aku. Tapi itu bukan aku. Iya. Iya memang. Itu kan ketika ditanya sama, ya, ketika Yesus ditanya di muridnya di Bukit Zaitun yang tertulis dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Ketika ditanya muridnya.
Aku Saya akan kurang nampak, tahu. aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke ibu siapa? Yang Yesus. Hah? Berarti dia sudah nampak di tengah langit. Kan dia tanya, Tidak, Guru, Yesus. apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tanda-tanda dia mau datang itu kan akan ada bencana. Nah, terus sekarang ada- pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Iya, sudah ada. Mana? Kayak- Mana Yesusnya? Mana Yesusnya mana? Sus, Bukan Tuhan Yesus yang datang. Kalau Tuhan Yesus yang datang itu di dalam Alkitab. Apa tuh? Tanda-tanda Tuhan Yesus datang itu eh, akan ada bencana, itu sudah ada. Terus akan ada kelaparan, kayak kesusahan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya yang menyerupai dia nanti, kok nanti? bisa ini bisa itu. Kok nanti Yesus bicara sama orang yang hidup di zamannya kok Ada di nanti? dalam Alkitab itu toh. Yes, Cuma Matius 24 itu saudara. Ketika ditanya di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tolong jelaskan. Apa jawaban Yesus? Hati-hati, sebab akan banyak penyesat datang kepada kamu memakai namaku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Nah, terus apa tanda kedatanganmu? Aku akan datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Aku nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Dan seluruh manusia akan melihat aku. Matius 24, nomor 29. Nomor 30. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi yang datang kata Yesus, kalau tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Matius 23, nomor 24, 25, 26. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kalau saudari saya ini, misalnya saudari ini adalah keluarga saya, datang ke rumah. Bang Suma, saya sudah murtad. Kenapa bisa, Dek? Saya ketemu dengan Yesus. Langsung ku kasih dalilnya. Nih, baca. Kalau ada yang mengaku kepada kamu Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. Itu dalil. Karena itu adalah penyesat. Dia akan memakai namaku, kata Yesus. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya kata Yesus, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya silakan. Anda mengatakan itu adalah Yesus, silakan. Tapi Yesus di dalam Bible ini sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Nanti di padang mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan, ditanya, ini orang-orang ini menyembah engkau. Apakah ketika aku utus ke dunia kau suruh memang menyembah kau? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama persis dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan hanyalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah yang aku katakan, tidak yang lain. Kata Yesus, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus kepada Maria. Sama di dalam Bible juga, Yohanes 20. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dalam Al-Quran. ya, Makanya ketika dalam Al-Quran dikatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum di dalam Bible wakanu itu bi ibadatihim beda. kafirin. Al-Quran mengatakan
nanti Yesus Isa akan menjadi musuh orang-orang yang menuhankan dirinya, dan nanti Isa akan menolak sembahan-sembahan yang pujian-pujian yang mereka lakukan. Terbukti kan di Matius 7, bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian, penyah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Cuma itu setahu saya itu kalau untuk itu aku tidak mengenalnya itu kalau memanggil kayak itu gimana? Saya tidak bisa berdebat gitu. Cuman saya mengimani, iya. meyakinkan. Ada nggak, saudariku, ada nggak di situ Bible? Biar saya tunjukkan dalilnya dan ibu boleh baca. Oh gitu ya, sabarnya saya. Iya, silakan Anda buka Matius 7. Saya juga buka. Tereng, buka. Sudah. Matius kah? Matius 7. Terus kecil ya. Saudari ini orang Indonesia kan? Iya toh. Masih makan tahu tempe? Jangan menghina bang, itu nama belakangku ada nama Jawa itu toh. Oke, berarti saudari saya cerdas, pintar karena masih makan tahu tempe. Itu maksud saya. Artinya mudah memahami penjelasan yang ada dan juga mudah mengerti ketika ada yang tertulis di Bible. Silakan, Matius 7. Matius 7. Matius pasal 7 Iya. ayat Dari 15 sampai nomor 23. Kita baca satu perikop. Kata temanku Kristen, nggak ngerti kita kalau nggak baca satu perikop. Diikuti, Seng. Matius pasal 7. Iya, kalau dia suruh baca kita satu kitab, kita baca. Disuruh baca satu kontainer pun kita ikutin. Matius 7 nomor 15. Matius pasal 15. Matius 7 nomor 15. Oh, Matius 7 ayat 15. Iya. Saudara. Waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah atakah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Kecuali Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia, Tuhan Yesus. Kehendak Bapa loh. Jangan dipelintir. Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan apa? Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itulah awal mula kesesatan Kristen. Yang Anda maksud Bapa itu yang keluar dari kubur. Yesus mana pernah dia mengatakan aku adalah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, bersujud memohon-mohon kepada Bapa. Kristen muncul menganggap Yesus Bapa. Kesalahan fatal. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa itu, dia berdoa itu dia punya kemanusiaan yang dia berdoa, sedangkan ini dia Tuhan menjadi manusia gitu maksudnya. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia firman. Oh, berarti Tuhan itu bisa menjadi bukan Tuhan. Dia firman yang turun ke alam semesta. Ini adalah firman yang menjadi alam semesta. Alam semesta beda. Loh, Matius 4 nomor 4.
Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus itu firman yang keluar dari mana? Dari Tuhan. Alam semesta ini semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Bedanya kita dengan Yesus, dia nabi, dia rasul yang diberi mujizat. Tetapi dia bukan Tuhan. Saudari, yang Anda maksud Tuhan itu jadi manusia, itu ya yang Anda sembah, bukan Yesus anak Maria. Yang Anda sembah itu bukan di situ, bukan di Yohanes 1. Yang Anda sembah itu ada di suratnya Paulus. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi dewa mengosongkan dirinya, si dewa ini, dewanya Romawi mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu menjadi seorang hamba, yaitu sama seperti manusia, lalu taat sampai mati. Nah itu, kalau itu betul, itu Tuhan Anda, yaitu dewa Romawi yang turun ke bumi menjadi Yesus. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu adalah ruhullah, itu adalah kalimatullah, itu firman yang menjadi manusia, itu tidak salah. Artinya firman itu perkataan Tuhan. Maria hamil kok, kalau tidak kuinjak lehermu. Hamil. Maria hamil, lahirkan seorang anak. Lahir. Itu perintah, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang dibawa Gabriel pada bulan ke-6. Tapi kalau dibilang Tuhan, misalnya nih, Tuhan berfirman, aku berfirman, jadilah aku daging. Aku jadi daging. Tidak begitu. Kalau itu yang saudari maksud, kalau yang Anda maksud itu adalah Filipi 2 nomor 6, itu ajaran Paulus untuk orang-orang Roma. Untuk orang-orang yang ada di Filipi sana, orang-orang penganut ajaran pagan. Kalau yang Yohanes 1 itu sampai nomor 14, dan firman itu telah menjadi daging, itu sama dengan ajaran kita umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Jadilah matahari, maka jadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama. Firman itu telah menjadi tata surya. Karena kenapa? Tadinya keluar dari mulut Tuhan. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu, Matius 4 nomor 4. Nah, jadi Kristen ini menyembah Kristus yang lain, tetapi disangka mereka menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Makanya nanti ketika ketemu di padang mahsyar antara Yesus dengan anak Maria, antara anak Maria dengan Kristen, anak Maria mengatakan, kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa? Muridku itu boleh memanggil aku Kurios, boleh memanggil aku Tuan, Sayyid, boleh. Tetapi asalkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Kristen melakukan hukum Taurat enggak? Enggak. Jadi pembeda antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli masih menjalankan hukum Taurat kehendak Bapa. Sedangkan tapi sudah digenapi. Itu jurus yang dipakai oleh pengikut Kristus palsu. Sudah digenapi. Saudariku, digenapi itu dibatalkan atau disempurnakan? Sudah digenapi sama Tuhan. Ya, maksud saya bertanya, kata genap itu dihapuskan atau disempurnakan? Digenapi, sudah digenapi, disempurnakan. Iya, digenapi itu disempurnakan. Ini kan ganjil. Ini kalau mau digenapi bagaimana caranya? Disempurnakan, dilengkapi. Makanya Yesus mengatakan, iya disempurnakan. Kalau disempurnakan kenapa jadi hilang? Yang menginginkan hukum Tuhan itu hilang siapa? Roh kebenaran atau roh setan yang menginginkan hukum Tuhan hilang? Ketika Adam diberi perintah, jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah yang di tengah-tengah ini, pohon jahat, pohon baik dan jahat. Iblis datang menghapuskan perintah itu kan? Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, apa kerja iblis?
Makan babi atau jangan makan babi? Kerja iblis nih. Saya tanya. Jangan engkau makan babi. Iblis diam-diam aja. Enggak mungkin. Iblis sudah dijanjikan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Ketika aku memberikan keturunannya perintah jangan makan babi, keturunanmu datang mengajak dia makan babi atau mengajak dia jangan makan babi. Itu dulu. Ketika perintah Tuhannya ibadah hari Sabtu, iblisnya datang